Dengan penuh ucapan syukur, pagi ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan indah di mana Tuhan berikan kepada kami untuk kami dapat bersama-sama memuji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang ya Tuhan, waktunya untuk kami mendengar isi hati-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami, sebagaimana Engkau memberikan pemahaman dan pengertian kepada hamba-Mu. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang berusaha untuk memalingkan pikiran dan hati kami dari kebenaran firman, kami tolak dan kami usir Kau di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi keluar, tinggalkan tempat ini, tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman Tuhan saja. Berikan kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap menerima firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini sesuai dengan flyer yang sudah saya bagikan, maka firman pada saat ini saya beri judul keras kepala. Sebelum saya menguraikan tentang masalah keras kepala, saya ingin bertanya kepada saudara, keras kepala perlu atau tidak? Perlu. Biasanya kalau orang bicara keras kepala itu konotasinya negatif atau positif? Negatif ya. Jadi keras kepala itu memang perlu. Nanti saudara akan tahu di mana letaknya kita perlu keras kepala. Tetapi kita melihat keras kepala itu seringkali dikonotasikan hal-hal yang negatif. Ego yang tinggi itu hampir sama dengan keras kepala. Cuman bedanya kalau ego itu terfokus pada mendahulukan kepentingan pribadi lebih daripada kepentingan bersama. Nah, secara etimologi keras kepala atau kepala batu itu bukan kepala kambing yang suka diadu-adu kepalanya. Bukan itu. Ya. Jadi keras kepala atau kepala batu itu dalam konotasi negatif bisa dimaknai sebagai tidak mau menurut nasihat orang, tegar tengkuk, atau kepala batu. Jadi keras kepalanya. Bukan kepala ini yang keras, tetapi prinsipnya. Jika nasihatnya salah, haruskah kita menerima nasihat itu? Tadi kan dikatakan secara etimologi, keras kepala itu dimaknai sebagai orang yang tidak mau menurut nasihat. Jadi ketika diberi nasihat, dia tidak mau menerima nasihat itu. Tentu saja kita bukan sekedar menerima nasihat. Jika nasihatnya salah, tentu kita tidak akan menerimanya. Yeshua sendiri pernah dinasihati oleh Kepa, tetapi nasihatnya tidak diterima. Kita membuka ayatnya di dalam kitab Matius pasal 16 atau Matius pasal 16 ayat 21 sampai 23. Di dalam Indonesian Literal Translation di sana dikatakan, sejak saat itu Yeshua mulai menunjukkan kepada para muridnya bahwa seharusnya lah dia pergi ke Yerusalem dan menderita banyak hal dari para tua-tua dan imam-imam kepala dan para ahli kitab, dan dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Namun sambil menarik dia
Kepa mulai menegur kepadanya dengan perkataan, rahmat atasmu ya Tuhan. Hal ini sekali-kali tidak akan terjadi atasmu. Namun seraya berpaling dia berkata kepada Kepa, nyahlah ke belakangku, hai Satan. Engkau adalah sandungan bagiku karena engkau tidak memikirkan perkara-perkara Elohim, melainkan perkara-perkara manusia. Ini adalah satu kasus, satu kisah ketika Yesua menjelang akan dihakimi, akan diadili. Yesua cerita kepada murid-muridnya, sekarang sudah waktunya anak manusia akan menderita, akan dibunuh ketika masuk ke kota Yerusalem. Nah, nasihat ini disampaikan oleh Kepa atau Petrus yang menegur kepadanya dengan berkata, rahmat atasmu ya Tuhan. Hal ini sekali-kali tidak akan terjadi atasmu. Kalau direkonstruksikan, kira-kira Kepa mengatakan, sudahlah, ndak usah masuk ke kota Yerusalem. Karena masuk kota Yerusalem nanti kamu akan mati, kira-kira demikian. Tetapi nasihat Kepa tidak dilakukannya. Bahkan Kepa ditegur sebagai apa? Sebagai apa? Satan, ya, karena berfokus kepada dirinya sendiri. Oleh karena itulah maka kita harus bisa memilah-milah tentang konotasi dari kata keras kepala. Bapak Ibu Saudara sekalian, justru ketika Yesua dinasehati oleh Kepa, kemudian Kepa tidak melakukannya, ini yang menjadi dasar kuat saya menjadi pengikut Yesua. Sebagaimana yang seringkali saya sampaikan kepada saudara, sejak kecil saya sudah latihan silat, diajar memiliki jiwa yang keras, tough, berani menghadapi segala macam resiko. Itu yang saya terima. Karena itu, apakah belajar karate, kungfu, kuntao misalkan, apakah itu salah? Tidak salah, tetapi bisa mengubah karakter manusia menjadi keras. Itulah sebabnya Simeon tidak pernah saya ajari main silat. Karena saya tahu akan mengubah karakternya seperti karakter saya. Keras, tough, tidak takut menghadapi setiap permasalahan. Nah, orang-orang yang ada di dalam dunia persilatan, yang dipegang adalah mulut kesatrianya. Nah, kita melihat kasusnya Yesua ini justru membuat saya bertobat. Kenapa? Di mana sisi membuatnya bertobat? Misalkan saudara adalah orang ahli silat jagoan, mau dikeroyok 10 orang kalah. Tetapi kalau saudara diberitahu pada hari ini jam sekian di sini, di gereja ini saudara masuk, saudara akan mati. Belum tentu orang berani masuk ke dalam, saudara. Yesua tahu persis bahwa kalau dia masuk ke kota Yerusalem, dia akan menghadapi banyak tantangan, masalah, dan bahkan pada akhirnya akan dibunuh. Tetapi Yesua tidak mengelak dari situasi itu. Artinya dia berani masuk untuk harus menghadapi permasalahan besar dan mati terbunuh. Kenapa? Karena dia harus menjalankan misi Bapa Yahweh yang diembannya untuk menyelamatkan umat manusia. Jadi dia tidak takut menghadapi kematian, saudara-saudara. Justru itu yang saya katakan, ini adalah pribadi gentleman. Karena dulu di dalam saya belajar silat, kalau ada orang memukul, saudara-saudara, tangan belum sampai
saya sudah menangkis kemudian saya membalas. Itu dulu. Ya. Tetapi ajaran Yesua katakan apa? Kalau engkau ditampar pipimu yang kiri, berikan pipimu yang kanan. Waduh lah, banyak semua. Itu dulu penafsiran saya. Walaupun sebetulnya setelah saya memahami, itu merupakan bentuk pembelaan kalau dirinya benar. Menurut tradisi orang Ibrani. Dalam perspektif Ibrani. Jadi kalau memang benar dan tidak bersalah, ketika dia menyodorkan pipinya yang lain, ini orang yang akan menampar justru akan mundur. Kenapa? Karena tahu bahwa orang ini benar. Itu sudah menjadi tradisi, saudara-saudara. Tetapi hal itu membuat saya jadi berpikir, wah ini pribadi yang hebat. Bagaimana mungkin konsep pikiran saya bisa berubah ketika orang memukul, saya harus menangkis dan saya membalas. Tetapi kemudian ajarannya mengajarkan kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi kanan, berarti dia tidak berani ngelawan. Walaupun sebetulnya itu merupakan bentuk perlawanan. Tetapi ketika Yesua masuk ke kota Yerusalem, padahal dia tahu dia akan mati di situ. Wah, ini bentuk pribadi orang dalam tanda petik yang keras kepala. Kenapa? Karena diberi nasihat oleh Kepa, dia tidak menerima nasihat itu. Betul ya, saudara-saudara ya? Tadi kan Kepa ngomong, kalau direkonstruksikan tidak usahlah kira-kira masuk ke kota Yerusalem. Karena nanti kamu akan dibunuh dan sebagainya. Tetapi justru Kepa diomelin sama Yesua. Nah, dalam praktek kehidupan sehari-hari, orang keras kepala itu sulit menerima pendapat orang lain dan kaku dalam hal beropini. Orang yang keras kepala tidak mau susah-susah mempertimbangkan masukan atau pendapat orang lain karena menurutnya pendapatnya lah yang terbaik. Orang boleh memberikan informasi, memberikan input, memberikan nasihat, tetapi tidak pernah akan digubris. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesua berbeda. Ketika Yesua diberi nasihat oleh Kepa supaya jangan masuk ke kota Yerusalem, Yesua menampiknya bukan berarti keras kepala dalam konotasi negatif. Tidak. Tetapi dia mempertimbangkan kalau dia tidak masuk ke kota Yerusalem, berarti dia tidak akan mati atau harinya akan tertunda. Dan itu sama saja dengan kegagalan visi dan misinya menyelamatkan umat manusia. Bisa dipahami sampai sini, saudara-saudara? Sehingga nasihatnya tidak bisa diterima dan tetap tepat pada harinya dia masuk ke kota Yerusalem. Orang yang keras kepala tidak mau susah-susah mempertimbangkan masukan orang. Kalau Yesua tadi mempertimbangkan, justru dengan dia menyebut Kepa sebagai Satan, itu karena kalau Yesua tidak masuk ke kota Yerusalem, berarti dia telah terperdaya oleh nasihat yang dalam tanda petik ada pengaruh Satan di sana. Artinya nasihat itu sudah dipertimbangkan. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Mereka tidak bersedia menerima masukan karena dia merasa yang paling benar dalam konotasi negatif. Coba kita membuka ayatnya. Di dalam Keluaran 32 ayat 9 dan Ulangan 9 ayat 13. Ini saya baca di kitab Tenak, itu 90% kalimatnya sama. Keluaran 32 ayat 9 dengan Ulangan 9 ayat yang ke-13. Di dalam Indonesian Literal Translation dikatakan, dan berfirmanlah Yahweh kepada Mose, aku telah melihat bangsa ini, sungguh inilah bangsa yang tegar tengkuk, artinya keras kepala.
Jadi Bapak Yahweh ketika memilih seseorang, jangan saudara berpikir karena kita mengetahui akibat pilihan Bapak Yahweh, maka orang Yahudi menjadi orang yang brilian otaknya. Penemu-penemu ilmu pengetahuan semua dari orang Ibrani. Pembuat bolam lampu orang Ibrani. Kemudian pembuat pesawat terbang orang Ibrani. Kemudian penemuan yang terakhir adalah kornea mata sintetis. Kalau saudara membaca di internet, sekitar 2 atau 3 bulan yang lalu saya membaca bahwa orang Israel berhasil menemukan kornea mata sintetis. Jadi tidak perlu harus mengambil mata orang ketika orang mati. Kalau di Amerika kan misalkan saya mau menyumbangkan mata saya misalkan, atau menyumbangkan jantung saya, maka ketika terjadi kecelakaan, petugas di sana tahu yang pertama bukan nolong orangnya. Kalau memang orangnya itu sudah mati, digeroboi, diambil semua dompetnya, dilihat, bukan untuk diambil barangnya, tetapi untuk dilihat apakah ada kartu bank mata, bank jantung dan sebagainya. Kalau ada, langsung ketika di situ tahu orangnya sudah meninggal, jantungnya tidak berdetak, maka langsung dioperasi di tempat, diambil matanya untuk dicangkokkan kepada yang lain. Tetapi sekarang di Israel sudah tidak perlu lagi hal itu, karena bangsa Ibrani itu mendapatkan hikmat untuk menemukan kornea mata sintetis. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat bahwa orang-orang Yahudi ini memang orang yang hebat. Kenapa? Karena dia adalah bangsa pilihan Elohim. Tetapi tahukah saudara bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang paling brengsek di seluruh dunia? Tadi Bapak Yahweh sendiri mengatakan bahwa sungguh inilah bangsa yang tegar tengkuk. Artinya keras kepala, menurut kebenaran maunya sendiri. Dan bahkan di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di sana ada yang menyatakan bangsa Israel adalah bangsa bajingan. Saudara bisa, kalau yang punya program Alkitab, masuk ke program Alkitab LAI, ketik tulisan bajingan, nanti akan keluar di situ ayatnya, bahwa ini adalah bangsa yang paling biadab. Pembunuhan dengan cara memutilasi, memotong-motong tubuh korban ada di dalam kitab suci. Pokoknya segala macam kejahatan dilakukan. Ada perzinahan antara orang tua dengan anak kandungnya sendiri juga ada di dalam kitab suci. Ya, kasusnya siapa, saudara-saudara? Contohnya, kasusnya siapa? Ya, kasusnya Lot. Ada banyak kasus-kasus yang terjadi, kelicikan-kelicikan yang dilakukan oleh orang Ibrani, dan sampai sekarang pun hal itu ada. Saya kasih inisial RR, itu yang membuat kacau dunia. Tahun berapa itu krisis moneter pernah terjadi? 1997 atau 98 ya. Ya, karena pada saat saya berangkat ke Hawaii, itu $1 itu masih 2.500. Tetapi ketika ada di Hawaii, saya sedang belajar, saya mendapatkan kabar dari teman-teman dari berbagai negara mengatakan, Yakub, negaramu sekarang mengalami krisis hebat. Ketika pulang, $1 $15.000. Padahal berangkat cuma 2.500 atau 3.500 sekitar itu. Ini hanya digoncang oleh satu orang, saudara-saudara. Seluruh dunia dikalahkan dengan satu orang, orang Yahudi. Dan saya pernah mempelajari tekniknya dia secara hukum
ekonomi dia tidak melanggar aturan, tetapi dia mampu dengan keuangannya untuk menggoncang Asia sampai terjadi krisis moneter. Nah, sekarang tentang masalah yang 2 tahun ini kita alami, ya saya tidak akan menyampaikan secara gamblang karena ini ada di YouTube, nanti YouTube saya di take down. Saudara akan tahu maksudnya. Jadi terjadi permasalahan-permasalahan dunia yang melakukan juga orang Ibrani. Dan hal itu sebetulnya ketegar tengkukannya itu menyebabkan Bapak Yahweh marah. Jadi akibat keras kepala itu memicu kemarahan Elohim karena mau-maunya sendiri, padahal salah. Kalau benar tidak masalah. Seperti Yesua tadi ketika diberi informasi, diberi input, diberi nasihat oleh Kepa, dia tidak mau melakukannya. Karena apa? Karena nasihatnya keliru. Coba kita membuka di dalam kitab Keluaran pasal 34. Keluaran pasal 34 ayat 8 dan 9 dari Indonesian Literal Translation, demikian bunyinya. Dan bergegaslah Mose lalu sujud ke tanah dan menyembah. Ayat 9. Dan dia pun berkata, jika sekarang aku telah mendapat kemurahan di matamu ya Tuhan, aku mohon berjalanlah Tuhan di tengah-tengah kami, sebab inilah bangsa yang tegar tengkuk, dan ampunkanlah atas kesalahan kami dan atas dosa kami, dan milikilah kami ini. Jadi kalau tadi Bapak Yahweh yang menyatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, ayat tadi mengungkapkan Mose sendiri yang sudah diutus oleh Bapak Yahweh untuk memimpin bangsa Israel, ternyata menyatakan kebenaran hal yang sama, bahwa bangsa Ibrani yang dipimpinnya adalah bangsa yang tegar tengkuk. Kalau saya sebagai pemimpin menghadapi orang yang tegar tengkuk tapi dalam konotasi salah, nggak sanggup saya, saudara-saudara. Karena sudah salah, tidak mau mengakui kesalahannya, terus tabrak saja. Nah, ini repot. Maka kalau kita membaca di dalam kitab suci, Mose mau membawa bangsa Israel keluar dari Mitsraim, dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tetapi bangsa yang akan diajak pergi enggak mau. Bagaimana saudara ngajak pergi orang, orangnya enggak mau pergi. Paling-paling ya sudah kamu di situ, saya pergi sendiri, kan begitu. Tapi Mose dengan kesabarannya, karena Bapak Yahweh katakan tidak ada orang yang sesabar Mose. Dia menanti dengan sabar sampai terjadi 10 kali mujizat, kemudian bangsa itu bisa keluar dari Mitsraim. Nah, kalau keras kepalanya benar, kesimpulannya boleh atau tidak? Boleh atau tidak? Boleh, sangat boleh, saudara-saudara. Tetapi kalau keras kepalanya adalah keras kepala yang salah, itu yang harus kita hindari. Contohnya apa? Di dalam Roma 10 ayat 2-3. Di sana dikatakan, sebab aku memberi kesaksian terhadap mereka bahwa mereka memiliki kecemburuan Elohim tetapi bukan atas dasar pengenalan. Perhatikan ayat 3. Sebab dengan tidak memahami kebenaran Elohim dan dengan berusaha untuk menegakkan kebenarannya sendiri, mereka tidak tunduk pada kebenaran Elohim. Kitab suci jelas-jelas katakan kita harus tunduk kepada kebenaran Elohim, bukan tunduk kepada kebenarannya sendiri. Tetapi bangsa Yahudi pada saat itu ternyata mengutamakan kebenarannya sendiri, dan itu masih terjadi sampai sekarang. Kalau ayat yang kedua tentang bagaimana kecemburuan Elohim atas pengenalan mereka, semangatnya
di dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita semua kalah, saudara-saudara. Tetapi tentang kebenaran, mereka menganggap apa yang sudah mereka lakukan itu benar. Padahal di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-21, kita lihat saja ayatnya. Matius pasal 7 ayat yang ke-21 dikatakan, bukan setiap orang yang berkata kepadaku Tuhan, Tuhan, dia akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan apa? Kehendak Bapakku yang di sorga. Apa sih kehendak Bapa yang di sorga? 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8, Hodula Yahweh kiru vesmo hodiu va'amim alilotai. Bersyukurlah, berserulah kepada Yahweh dan panggillah namanya, serukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Jadi Bapa Yahweh itu menghendaki namanya dipanggil, disebut. Tetapi kebanyakan umat Kristen di Indonesia tidak mau menyebut. Kenapa? Karena menurut inskripsi ini, menurut inskripsi itu, menurut ini, menurut itu, bukan menurut firman, saudara-saudara. Jadi mereka menegakkan kebenarannya sendiri, bukan menurut kehendak Bapa Yahweh, kehendak Bapa yang di sorga. Ini satu kekeliruan besar. Oleh karena itulah maka kalau saya boleh katakan, semua saudara yang beribadah di tempat ini atau saudara yang nonton YouTube dari rumah saudara masing-masing, tetapi saudara bergabung bersama dengan kami, saya katakan saudara adalah orang yang keras kepala, tetapi keras kepala yang positif. Ya, saya pun keras kepala. Kalau enggak dulu dikatakan macam-macam, saya sudah menciut nyalinya. Saya bukan tipe orang yang nyalinya ciut, saudara-saudara, menghadapi tantangan. Jadi kalau kita membaca di dalam kitab Roma pasal 10 ayat 2 sampai 3, Yahweh minta namanya disebut, tetapi di Indonesia justru tidak mau disebut. Cobalah kita pikir dengan akal logika sehat, pikiran hati dan pikiran kita dijadikan satu. Kan apa yang ada di otak ini kan sudah diolah dari hati. Pikirannya kan di sini, betul enggak? Pikirannya di sini, saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Kita berpikir di dalam hati. Hasil olahan di dalam hati dilaporkan ke otak, kemudian otak yang mengeksekusi untuk tubuh melakukan apa yang diperintahkan oleh otak. Tetapi sebetulnya otaknya ada di sini. Yang memikir itu di dalam hati. Nah, kitab suci sudah mengajarkan Bapa Yahweh menghendaki namanya disebut. Tetapi di Indonesia orang tidak mau. Alasannya 1001 macam alasan. Kalau untuk kemauannya, semangatnya di dalam melayani pekerjaan Tuhan sih oke, saudara-saudara. Kita kalah terkadang. Tetapi kalau mau-maunya sendiri bagaimana? Mau-maunya sendiri jika benar sih bagus, tidak masalah. Jadi sekali lagi kita ini termasuk mau-maunya sendiri karena beda dengan umum. Tetapi kita mau-maunya sendiri menurut firman Tuhan. Jadi sama saja bukan karena kemauan kita, tetapi karena kemauan firman. Bisa dipahami saudara-saudara? Jadi kita keras kepalanya bukan karena pendapat pribadi kita, tetapi karena firman Tuhan katakan demikian. Kalau kita pikir dengan akal yang sehat, nama Yahweh perjanjian lama itu ada 6.800 kali lebih. Sementara di perjanjian baru ada 231 kali. Ini saya menyelidiki sendiri. Berdasarkan Brit Kadasa, perjanjian baru berbahasa Ibrani. Itu ada 231 kali nama Yahweh tertulis. Kok bisa tidak boleh disebut? Katanya tidak berbunyi. Kalau tidak berbunyi kenapa bisa diterjemahkan?
Kalau tidak berbunyi berarti Tuhan bodoh dong, menyuruh Mose untuk menulis sampai ribuan kali dengan para nabi yang lain. Ternyata apa yang ditulis tidak bisa dibunyikan. Ini kan tidak masuk akal. Padahal semua yang ditulis itu untuk diapain? Untuk dibunyikan, untuk dibaca. Ini kan aneh, saudara-saudara. Oleh karena itu berbahagialah saudara yang kepala batu, yang keras kepala karena firman Tuhan. Kita ini dianggap keras kepala karena apa? Tidak sesuai dengan pada umumnya. Enggak masalah, saudara-saudara. Saya bertanggung jawab atas nyawa jiwa-jiwa saudara sekalian. Karena itulah maka ketika saya mengetahui kebenaran, saya singkirkan semua, saya tidak mau peduli. Di salah satu pulau besar di Indonesia, baru-baru ini ada seorang pendeta dari organisasi gereja lain telepon saya. Dia bilang akan menggabungkan diri ke GPF. Kenapa? Karena dia menyadari kebenaran tentang nama Bapa, tetapi ternyata diminta untuk mengundurkan diri. Dia bilang, saya tidak mau mengundurkan diri. Kalau memang saya dilarang menggunakan nama Yahweh, silakan bikin surat pemecatan. Nah, saya mau tanya kepada saudara, sebetulnya lebih terhormat mengundurkan diri atau dipecat dalam kasus ini? Nah, ini ada perbedaan nih, nanti saya kasih tahu ya. Dalam kasus, misalkan saya pendeta, seperti yang kasus dulu ya, tahun 2001, lebih terhormat dipecat atau mengundurkan diri? Lebih terhormat dipecat, saudara-saudara. Karena apa? Kalau dipecat itu artinya mendapatkan konsep prinsip yang berbeda. Memang konotasinya kalau dipecat itu berarti salah. Ya oke, salah sesuai dengan organisasinya, tapi belum tentu di hadapan Tuhan. Bisa dipahami. Kemudian kalau untuk menggabung lebih gampang. Kamu kan sudah pecat saya mau menggabung kemana kek? Apa urusannya kamu dengan saya? Bisa dipahami, saudara-saudara. Kalau disuruh mengundurkan diri, konotasinya rendah, nurut gitu. Pak Cito juga dipecat gara-gara memberikan surat undangan Sukot ya. Jadi nggak usah takut untuk kebenaran. Yang kedua, jika minta nasihat, nah ini orang yang keras kepala itu kalau minta nasihat hanya untuk dapat pembelaan saja. Salah satu contoh di dalam 1 Raja-Raja 12 ayat yang ke-8 dan 13 saya akan baca. Tetapi dia mengabaikan nasihat tua-tua yang menasehatinya dan meminta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengannya yang juga mendampinginya. Dan raja menjawab rakyat itu dengan keras dan mengabaikan nasihat tua-tua yang menasehati. Jadi ketika ada seorang raja, nanti saudara baca sendiri ayatnya dari ayat 1 ya. Itu sebuah kisah yang cukup menarik dari 1 Raja-Raja 12. Harus memutuskan sesuatu, dia minta nasihat dari orang-orang tua. Tetapi nasihatnya orang-orang tua tidak sesuai dengan keinginan hatinya. Maka dia minta nasihat kepada orang-orang muda yang sebaya dengannya. Kemudian nasihat itu diterima karena sesuai dengan isi hatinya. Kemudian dijalankanlah nasihat orang-orang muda ini. Hasilnya apa? Terjadi kehancuran yang luar biasa. Oleh karena itu kalau saudara minta nasihat, jangan saudara mengharapkan orang yang dimintain nasihat itu mendukung saudara. Bisa dipahami, saudara? Saya sebagai gembala sidang sering kali dimintai nasihat. Tetapi ketika nasihat itu saya sampaikan tidak sesuai, terkadang
tidak mau dengar nasihat saya, bahkan saya ditinggal pergi. Nah, kalau nasihatnya pas seperti apa yang diinginkannya, semangat dia. Tidak boleh begitu, ya. Dan saya kalau memberikan nasihat, saya berada pada sudut netral. Saya tidak membela saudara atau membela orang lain yang sedang bermasalah dengan saudara. Tetapi saya ada di sudut netral untuk memberikan nasihat yang benar sesuai firman Tuhan. Nah, orang yang keras kepala itu benci dengan teguran dan tidak mau disalahkan. Harus selalu benar terus. Bahkan minta pendapat yang sebenarnya cuma kamuflase. Tujuannya hanya untuk ingin menerima pujian. Ini ada orang yang seperti ini. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana mengatasi orang yang model seperti ini? Kan ada orang yang keras kepala, negatif, tetapi ingin benar terus. Saudara berhadapan dengan orang itu, apa yang harus kita lakukan? Yang paling gampang tinggal pergi aja. Tidak bisa seperti itu. Ada 5 hal apa yang harus kita lakukan di dalam menghadapi orang-orang yang keras kepala negatif ini. Yang pertama, untuk memberikan nasihat, berikan pujian terlebih dahulu jika akan menegur. Ketika Daud jatuh di dalam dosa dengan Batseba, siapa yang memberi teguran, saudara-saudara? Nabi Nathan. Bagaimana cara Nabi Nathan menegur Raja Daud pada saat itu? Apakah dia langsung to the point, kamu salah di hadapan Tuhan? Tidak bisa, dia punya otoritas. Jangan-jangan Nabi Nathan terpenggal lehernya. Tetapi dia menggunakan perumpamaan terlebih dahulu. Dia puji-puji melalui ungkapan kalimat-kalimat cerita yang dia sampaikan. Setelah itu baru dituduhkan kepada dirinya. Ini adalah cara yang terbaik. Jadi mengatasi orang yang keras kepala, berikan pujian. Saudara kalau memberikan pujian rugi atau enggak sih? Ya enggak rugilah. Wah, kamu pinter, walaupun semua orang tahu dia bodoh. Kamu hebat, semua orang tahu kalau dia enggak hebat. Tapi apa salahnya kita memuji untuk sesuatu yang baik? Bukan memuji untuk mendapatkan sanjungannya, bukan. Karena orang yang keras kepala itu ketika dipuji dia suka dan menerima sanjungan, orang itu pun akan menyanjung kita. Gitu. Itu yang pertama ya. Yang kedua, hargai pendapatnya biar melayang-layang. Kenapa? Karena pada hakikatnya orang yang keras kepala itu butuh sanjungan. Dengarkan pendapatnya, cukup dengarkan saja. Kemudian diiyain, baru nanti diolah di situ. Bukan diiyain karena kita yes man, kita tidak mengubah seseorang, tidak, saudara-saudara. Kemudian yang ketiga, memberi sedikit humor agar suasana cair. Karena biasanya orang yang keras kepala itu lebih banyak sepanengnya. Sepaneng itu apa ya bahasa Indonesianya? Tegang gitu. Apa namanya, serius terus. Menurut saudara saya serius terus apa enggak sih? Ya, puji Tuhan, saya tidak serius, saudara-saudara. Saya juga suka dengan humor, karena humor itu membuat wajah berseri-seri. Ya kan? Daripada tegang, wajahnya melitat-melitut, cepat tua, lebih tua dari usianya. Karena itu saya sudah sering kali katakan, kitab suci ini benar. Hati yang gembira seperti obat. Terjemahannya yang benar itu, hati yang gembira seperti obat. Artinya kalau saudara bergembira itu sudah menjadi obat bagi kita. Maka dari itu perempuan-perempuan yang ingin wajahnya berseri-seri, bersinar-sinar, bersukacita senantiasa, jangan murung terus. Nanti dilihat kusem gitu loh. Kusem itu apa ya? Buram,
nggak clear gitu, nggak ada kemuliaannya babar belas. Apalagi kalau dilihatin, ngapain lu lihat-lihat mata gua, udah ngeri dulu saudara-saudara. Ya, coba saudara senyum, ya, walaupun saudara pakai masker, senyumlah di balik maskermu. Jadi berikan sedikit humor supaya melalui humor itu terjadi icebreaker, pencair suasana, ya. Kemudian yang keempat, jangan beritahu bahwa dia salah. Jadi kalau saudara mau mengubah orang yang keras kepala, jangan mengatakan kamu salah. Itu nanti. Memang kita pada akhirnya akan mengatakan kamu salah, tetapi itu nanti. Biarkan dia tahu sendiri kesalahannya dengan humor perumpamaan seperti yang Nabi Nathan sampaikan kepada Daud. Itu adalah sesuatu yang bijaksana secara psikologis. Karena saya pegang apa yang pernah Simeon sampaikan. Orang kalau egonya tersentuh, walaupun dia tahu itu kebenaran, dia akan lebih mempertahankan egonya daripada kebenarannya. Dan statementnya Simeon ini saya pegang, ternyata benar saudara-saudara. Banyak orang karena kasarnya kita memberitahu kebenaran, egonya tersentuh, dia tidak peduli dengan kebenaran itu. Maka dari itu firman Elohim mengajarkan kepada kita, kalau saudara menyampaikan tentang nama Bapa Yahweh, menyampaikannya dengan lemah lembut dan rendah hati. Bukan dengan cara yang kasar, ucapan-ucapan lason hara, ucapan lidah jahat. Banyak loh saudara penyembah Bapa Yahweh ini yang kata-katanya kasar, kotor, jorok, lason hara. Itu banyak. Wong saya aja dibully di internet, tapi saya tidak mau peduli. Kemudian yang kelima, bersabar dalam mengubah pikirannya. Artinya apa? Kalau sikonnya tidak memungkinkan untuk diubah saat itu, jangan diubah saat itu, tunggu momen yang paling tepat. Biasanya kalau dia sudah senyum-senyum, nah ini berarti duitnya wis ono. Kalau duitnya sudah ada, ini diubah paling gampang saudara. Tapi kalau duitnya tidak ada, wajahnya besengut. Apa besengut itu ya? Cemberut, wajahnya cemberut gitu. Wah, jangan-jangan ini sedang kanker nih, kantong kering. Ini kalau saudara mau mengubah harus hati-hati. Ya, kalau enggak justru saudara yang akan dimusuhi. Pernah enggak saudara memberi nasihat, bukan saudara mendapatkan pujian, malah saudara yang dimusuhi? Saya harap enggak pernah ada. Ya, kalau saya banyak kali saya memberi nasihat yang benar itu begini bukan begitu, malah saya yang dimusuhi, enggak masalah. Tetapi saudara-saudara, ada sisi baiknya orang yang keras kepala. Nah, saya ingin menyampaikan 4 hal sisi baiknya orang yang keras kepala. Yang pertama, punya prinsip yang kuat. Ini orang yang keras kepala itu punya prinsip yang kuat. Cuman sayangnya terkadang prinsip salah pun dipegang terus. Ini kesalahan daripada orang yang keras kepala. Seharusnya keras kepalanya keras kepala yang terpimpin. Siapa yang memimpin firman Tuhan? Jadi orang yang keras kepala ini sisi baiknya dia punya prinsip yang kuat. Dan ini biasanya kalau berbicara tentang temperamen, orang yang bertemperamen kolerik, tough, ngomongnya cepat gitu ya. Dan ini biasanya orang yang kolerik ini cepat mengambil keputusan, punya prinsip yang kuat. Dan itu ada di dalam salah satu muridnya Yeshua. Menurut saudara, satu di antara 12 murid Yeshua yang punya prinsip kuat, keras kepala itu siapa? Kepa, betul sekali. Di dalam Matius 26 ayat 35,
dari Indonesian Literal Translation dikatakan, Kepa berkata kepadanya, bahkan jika seharusnya aku mati bersamamu, aku sama sekali tidak akan menyangkal engkau. Semua murid pun mengatakan seperti itu juga. Semua murid pun mengatakan seperti itu juga, artinya ngikut apa yang diucapkan oleh Kepa. Karena memang Kepa ini orangnya temperamentalnya tinggi. Kenapa? Karena dia orang dari kaum Sikari. Kaum Sikari ini adalah kelompok preman pada zaman Yesua. Maka dia pergi kemana-mana bawa pisau. Preman itu kalau tidak bawa senjata dia tidak pede, sudah tidak percaya diri. Karena itu Kepa sudah jadi murid Yesua pun dia bawa pisau kemana-mana, bukan untuk motong ikan, tetapi karena dia dari kelompok kaum Sikari yang punya hati keras semuanya. Jadi ini yang ada di dalam diri murid Yesua yang bernama Kepa. Ini sangat berbeda dengan melankolik. Orang yang berjiwa melankolik suka dengan merenungi nasib sehingga sulit melupakan hal-hal yang melukai hati dan pikirannya. Ini sangat berbeda. Apakah hal itu bisa diubah? Saya tanya Simeon. Simeon katakan bisa juga diubah, tapi perlu latihan. Jadi orang yang kolerik bukan berarti dia tidak bisa merenungi apa yang harus dia kerjakan. Semuanya bisa diatur kalau kita mau belajar, saudara-saudara. Yang kedua, sisi baik dari orang yang keras kepala, pekerja keras. Di dalam kitab suci ada seorang rasul yang bekerja keras. Tidak lain adalah Rabi Saul. Di dalam kitab 2 Korintus pasal 11 ayat 22 sampai 28, di sana dikatakan demikian. Apakah mereka orang Ibrani? Aku juga. Apakah mereka orang Israel? Aku juga. Apakah mereka keturunan Abraham? Aku juga. Apakah mereka pelayan Hamasya? Aku berbicara seperti di luar diriku. Aku lebih lagi dalam kerja keras. Nah, perhatikan itu, dalam kerja keras, berkelimpahan, dalam penyesahan melebihi takaran, dalam pemenjaraan teramat sering, dalam bahaya maut kerap kali. Dari orang-orang Yahudi aku telah menerima 5 kali 40 kurang 1 pukulan. 3 kali aku telah didera, 1 kali aku dilempari batu, 3 kali mengalami karam kapal. Sehari semalam aku terkatung-katung di tengah laut. Dalam perjalanan kerap kali berada dalam bahaya banjir, bahaya penyamun, bahaya dari bangsaku sendiri, bahaya dari bangsa-bangsa lain, bahaya di kota, bahaya di gurun, bahaya di laut, bahaya di padang, bahaya di antara saudara-saudara palsu, dalam kerja keras dan jerih lelah, kerap kali dalam berwaspada, dalam kelaparan dan kehausan, kerap kali dalam berpuasa, dalam kedinginan dan tanpa pakaian. Selain dari hal-hal yang di luar itu, sebagai tanggung jawabku sehari-hari adalah pemeliharaan atas semua gereja. Apa yang diucapkannya menunjukkan bahwa dia termasuk pekerja keras. Orang yang berhasil adalah orang yang mau bekerja keras. Rabi Saul termasuk rasul yang sukses. Dia satu-satunya rasul yang menulis banyak buku. Kitab Matius siapa yang menulis? Kitab Matius siapa yang menulis, saudara-saudara? Matius. Lukas? Lukas. Yohanan? Yohanan. Markos? Markos yang nulis. Kisah Rasul yang nulis siapa? Lukas. Roma, Korintus, Galatia, Efesus. Ini semuanya yang nulis Rabi Saul. Itulah kehebatannya dia. Kenapa? Karena dia pekerja keras. Dia menulis itu cukup lama, saudara-saudara. Dan itu yang ada di dalam kitab suci kita itu yang ketahuan, yang ditemukan, yang tidak ditemukan juga pasti ada. Karena itulah maka kalau saudara ingin berhasil, saudara ingin sukses, jangan berleha-leha atau santai-santai ria.
Tidak ada orang sukses yang tidak bekerja keras, kecuali cuma dapat warisan orang. Tetapi kalau kita beriman kepada Bapa Yahweh di dalam nama Yeshua HaMashiach dan Ruach HaKodes, saudara bekerja keras, jujur, pasti akan berhasil. Ini sudah dapat dipastikan. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, hal yang baik dari orang yang keras kepala adalah sebagai pemimpin handal. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13 dari Indonesia Literal Translation dikatakan, namun bila mana roh kebenaran itu telah datang, dia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Karena dia tidak akan berbicara dari dirinya sendiri, melainkan apa saja yang telah dia dengarkan. Dia akan mengatakannya. Dia juga akan memberitakan kepadamu hal-hal yang sedang datang. Roh Elohim menjadikan orang menjadi pemimpin yang handal. Ini adalah orang yang keras kepala, tetapi dia dipimpin oleh Ruach HaKodes, maka dia akan menjadi seorang pemimpin yang baik. Bagaimana dalam kehidupan rumah tangga saudara? Juga hal yang sama. Saudara akan diberi hikmat oleh Tuhan untuk menjadi pemimpin bagi keluargamu. Bagaimana itu? Minta bimbingan Ruach HaKodes, maka keluargamu akan diberkati oleh Tuhan. Jadi orang yang memiliki jiwa kepemimpinan yang handal itu tidak bergeming jika mendapatkan serangan. Mau diserang dari sana sini tenang saja, tidak ada masalah. Tapi coba kalau orang yang bukan keras kepala, ketika diserang sana sini langsung mengkeret, menciut, mengecil, saudara-saudara. Kalau saya, begitu orang menyerang saya akan cari kelemahan orang itu, khususnya untuk masalah nama Tuhan tentu saja ya. Kalau dia menyerang saya cari kelemahannya dan saya sanggah balik apa yang dia sampaikan itu. Dan semua sanggahan-sanggahan saya tidak ada yang disanggah ulang. Mereka menyanggahnya apa? Menyerang pribadi. Nah ini yang mengerikan sekali, saudara. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, orang yang keras kepala, hal yang baiknya tidak takut menghadapi masalah atau tantangan. Jadi ketika menghadapi tantangan dia tidak mundur. Yeshua HaMashiach ketika dia mendapatkan tantangan, tadi di ayatnya sudah ada, ketika diberi nasihat oleh Kepa, dia tidak mundur, dia terus maju. Orang yang sukses, orang yang berhasil adalah orang yang selalu berprinsip, sekali melangkah pantang untuk mundur. Jadi bukan maju mundur kayak ingus, naik turun. Sekali maju pantang untuk mundur. Itu adalah orang yang keras kepala dalam arti yang positif. Nah sekarang saya masuk kepada kesimpulannya. Kesimpulannya apa? Dua hal saja. Yang pertama, keras kepala itu baik jika pendapatnya benar. Apalagi soal keselamatan, punya dasar firman, teruji dan bisa diargumentasikan. Yang ketiga, tidak ada unsur egosentris. Itulah sebabnya karena memenuhi tiga unsur ini saya melangkah maju. Walaupun pada tahun 2001 belum ada gereja yang menggunakan nama Bapa Yahweh, Besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes. Sekarang sudah banyak saudara-saudara. Tetapi kalau pada saat awal-awal itu saya mundur, ya Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi saya tidak mau, karena saya sudah tahu bahwa masalah apa yang saya sampaikan melalui keselamatan ini pasti benar. Yang pertama sesuai firman Tuhan, artinya punya dasar firman, teruji dan bisa diargumentasikan. Yang ketiga, tidak ada unsur egosentris. Ada orang mengatakan, Pak Yakob ngomong soal nama Tuhan kan karena mencetak kitab suci, bisa mendapatkan keuntungan ratusan juta dari kitab suci. Ini kan tuduhan penyerangan pribadi. Siapa yang mencetak kitab suci? Saya nggak punya dana untuk mencetak kitab suci. Yang mencetak kitab suci ya orang yang bikin kitab suci, dan saya tahu persis siapa orangnya. Dia tidak mengambil keuntungan
dari pencetakan kitab suci. Murni dia ingin nama Bapa Yahweh ditinggikan di seluruh dunia. Kemudian hal yang kedua, kesimpulannya, jika tidak sesuai firman, harus siap untuk diubah, saudara-saudara. Contoh yang nyata di dalam kasus ini adalah Rabi Saul sendiri. Dia adalah orang yang keras kepala. Maka ketika dia tidak suka dengan murid-murid Yesua, dia berusaha untuk menghancurkan murid Yesua. Dia mau minta surat kuasa untuk menghancurkan orang-orang Kristen. Bahkan dia menjadi orang yang pemberani. Maka ketika dia sudah bertobat, tadi ayatnya yang saya baca, dia termasuk pekerja keras. Tetapi karena dia tahu bahwa prinsipnya tidak sesuai dengan firman, maka dia siap untuk diubah. Kisah Rasul 9 ayat yang ke-26 dari Indonesian Literal Translation dikatakan, dan setibanya di Yerusalem, Saul mencoba bergabung dengan para murid, tetapi semuanya takut akan dia karena tidak percaya bahwa dia adalah seorang murid. Ini mengungkapkan Rabi Saul itu siapa? Dia ahli Torah, orang Farisi, dan dia adalah muridnya Gamaliel, cucu perguruannya Hillel, orang yang dipandang hebat pada zaman itu. Tetapi ketika dia bertobat, dia tahu prinsip lamanya salah. Dia bergabung dengan murid-murid. Siapa murid-muridnya? Murid-muridnya Yesua adalah orang-orang sederhana, para nelayan, orang yang tidak berpendidikan tinggi. Tetapi karena dia menyadari dirinya berada pada posisi yang salah dan perlu belajar di dalam kebenaran, dia mau mengubah prinsipnya, dia bergabung dengan murid-muridnya untuk belajar dari murid-murid Yesua yang notabene adalah nelayan yang bodoh-bodoh, tidak berpendidikan tinggi seperti dirinya. Oleh karena itu dia pernah menulis juga bahwa Tuhan memakai orang-orang rendah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Begitu. Saudara termasuk di antaranya. Saudara tidak pernah sekolah teologi, tapi saudara bisa menerima Bapa Yahweh di dalam nama Yesua HaMashiach dan Ruach HaKodes. Itu merupakan kasih karunia yang turun di dalam kehidupan saudara. Profesor sekalipun ketika belum mendapatkan kasih karunia, membedakan masalah nama, sebutan, bahasa, budaya setengah mati, saudara-saudara. Saya ini sudah berdialog dengan doktor, dengan master teologi, mereka titelnya panjang-panjang, tidak bisa juga tentang masalah nama, budaya, sebutan, dan bahasa. Membedakannya sangat sulit sekali. Karena itu bersyukurlah saudara mendapatkan kasih karunia dari Bapa Yahweh. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan memberkati di dalam kehidupan saudara. Amin buat firman Tuhan. Mari kita akhiri, kita bangkit berdiri bersama-sama. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk ibadah pada hari ini. Engkau telah memimpin, firman-Mu yang sudah disampaikan kiranya membuat kami memiliki jiwa keras kepala tetapi yang benar di hadapan Tuhan. Engkau berkati seluruh jemaat yang mendengarkan firman-Mu baik dari tempat ini maupun dari rumah masing-masing, kiranya Engkau memberkati. Terima kasih Bapa. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada hari ini, Engkau pakai semakin hari semakin heran. Apabila kami pulang sampai di rumah kami ada yang akan melakukan aktivitas, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat dikembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Bapa. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yefarka Yahweh weyes mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawi kuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisa Yahweh pana oleh kawi yasem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu.
Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya.